Istri yang soleha pandai memasak masakan kesenangan suami. Sayang seribu sayang, wanita zaman sekarang mereka tidak mau belajar masak. Mereka tidak mau belajar masak. Perempuan-perempuan dulu ketika mau menikah dipanggil sama calon mertuanya. Nak, sini kau nak. Itu calon suamimu, anak saya, dia paling senang sayur kangkung. Besok dia marah, nih begini caranya. Ini yang kau bikinkan. Ini masakan kesenangan anak saya. Dan itu memang ibu-ibu dulu, itu dia tahu semua masakan kesenangan anaknya. Ibu saya itu di kampung, dia bisa bedakan itu. Oh, kalau anak saya yang pertama itu ini dia senang. Itu anak saya yang ini dia senang ini. Dia tahu semua masakan kesenangan. Maka istri yang baik, maka dia tahu masakan kesenangan suaminya. Tidak bisa tiap hari, ya sudahlah sekali sebulan. Ketika kau sudah terima honornya suamimu, kau masaklah yang dia senang suamimu. Telepon suamimu, bang, jangan makan di luar. Saya masak spesial hari ini buat abangku sayang. Itu kan enak. Kita mau pulang tiba-tiba masuk WhatsApp. Bang, jangan makan di luar ya bang. Hari ini saya masak spesial buat abangku. Sebut aja mau makan apa hari ini. Tenangkan perasaan. Dan itu laki-laki bu. Kalau kau SMS begitu. Dia kasih lihat semua temannya di kantor. Hei, lihat istriku. Istri yang soleha. Iya kan pak? Tapi apa bapak pernah di WhatsApp seperti itu? Paling WhatsAppnya. Jangan lupa singgah telur bang. Masih baik kalau telur. Ini pembalut disuruh kita beli pak. Apa ketawa membayangkan diri sendiri? Bu, sekarang tapi sayang wanita sekarang. Mereka lebih senang baca-baca kosmetik ya daripada resep membahagiakan suami. Dan kita juga pak, kalau istri di rumah masak, hargai masakan suami. Istri. Itu istri paling emosi kalau dia sudah masak serius lalu bapak tidak kasih pujian. Membahagiakan istri itu memuji masakannya. Bahkan dari semua jenis bohong, satu bohong yang boleh bahkan berbahagia. Berpahala ketika bapak bohong. Apa? Bohongnya seorang suami untuk membahagiakan istrinya. Boleh. Contoh. Tiba-tiba istri kita hijrah. Bertobat. Lalu dia baca ceramah, nonton ceramah Ustadz Das'ad. Salah satu kewajiban istri memasak masakan kesenangan suami. Kalau dia pergi lama masak. Dia naik Gojek lah pergi pasar. Ya 1 jam dia keliling. Dia keliling itu pasar untuk mencari yang paling murah. Perempuan kan begitu pak. Hobinya nawar. Beda 5.000 dia keliling pasar itu. Sudah. Sampailah di rumahnya, panaslah dia masak, dia sambil baca buku resep. Dia belajar. Begitu datang suaminya senanglah dia, wah masakan spesial ini. Begitu dicoba suaminya. Langsung dilistrik. Kenapa bang? Enak betul. Barusan saya dapat masakan seperti ini, nyaman. Bapak boleh bohong seperti itu. Bahkan bapak akan menghancurkan perasaannya istri ketika bapak terlalu jujur waktu itu. Goblok! Beleng-beleng lu! Hancur perasaannya perempuan. Coba ketika bapak terlalu jujur waktu itu. Bagaimana hancurnya perasaan istri. Maka ibu-ibu belajarlah memasak. Ya? Sekarang ibu-ibu malas masak pak. Dia lebih senang go food. Tidak tahu kalau di sini apa ada itu ya makanan dibeli semua. Itu kalau kota-kota besar pak semua dibeli. Sambal terasi pun yang sudah diulek-ulek dibeli pak. 10.000. Semua dia beli. Lalu ibu bertanya, Ustadz, dosa enggak? Saya bilang selama suamimu ridha, tidak keberatan, tidak berdosa. Tapi ingat, tidak ada pahala yang bisa kau kumpul untuk masuk surga. Tidakkah ke pasar berkeringat itu pahala?
Tidakkah mengulek-ulek itu kalian capek pahala? Tidakkah Anda ibu memasak itu pahala? Ketika proses itu tidak kita alami, proses membeli ke pasar, proses mengupas, proses memasak, proses menggoreng, tidak ada semua proses itu, maka tidak ada pahala yang kalian dapat. Dan ketika pahala Anda tidak ada, maka apa harapanmu masuk ke dalam surga? Apakah orang masuk surga karena tidak punya dosa? Ibu-ibu, apakah orang masuk surga karena tidak punya dosa? Kalau orang masuk surga tidak punya dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu manusia yang tidak punya dosa, dialah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini muka-muka penuh dosa semua ini, Pak. Lalu kenapa orang bisa masuk surga? Ketika ditimbang pahalamu dengan keburukanmu, timbang punya timbang, ternyata lebih banyak pahala kebaikanmu daripada dosamu, akhirnya kau masuk surga. Itu sebabnya. Maka ibu-ibu, memasak adalah pahala. Maka mulai besok masaklah. Apa hebatnya kalau ibu memasak? Apa hebatnya kalau ibu-ibu memasak di rumah? Satu, jelas halalnya. Ibu masak jelas halalnya. Masakan di luar belum tentu halal. Ayam potong, hati-hati. Banyak ayam potong yang mungkin bangkai. Banyak ayam potong yang mungkin tidak halal. Kenapa? Karena yang memotong bukan orang Islam. Banyak ayam potong barangkali haram. Kenapa? Karena dipotong bukan atas nama Allah. Pernahlah saya melihat orang ayam potong, Pak. Dia potong ayam, tidak dia baca basmalah. Kan itu kalau orang potong ayam 1 ekor, 1 basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lagi, bismillahirrahmanirrahim. Ini penjual ayam potong, dia potong ayam 30, Pak. Dia cuma bilang bismillahirrahmanirrahim kali 30. Tidak boleh, bos. 1 ekor, 1 bismillah. Hai Bapak, saudara-saudara sekalian. RENA. Sekarang A. Apa itu A? Anggun. Istri yang soleha, cerdas. Ibu-ibu belajar. Kalau ibu tidak belajar, siapa yang didik anak? Ibu bahkan repot ketika ibu tidak punya pendidikan agama. Bagaimana cara mentransfer ilmu agama ke anak kalau tidak ada yang kita transfer? Ada ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa dia bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing, nak. Ilmu ibu untuk mendidik anak. Maka ibu-ibu sekolah, kuliah tinggi-tinggi sebenarnya bukan sekedar untuk cari kerja. Ibu-ibu jadi dokter, jadi sarjana, jadi magister. Bukan sekedarnya untuk status sosial semata. Bukan untuk mempermudah dapat kerja. Tapi yang lebih utama, ilmu yang ibu dapat di kampus. Ilmu yang ibu dapat di uni perkuliahan. Tujuannya apa? Untuk mendidik anak-anak di rumah. Jangan lagi berkata, wah rugi saya sekolah tinggi-tinggi tidak jadi pegawai. Tidak ada ruginya menuntut ilmu. Ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah, insya Allah kita akan tiriskan ke anak-anak kita. Harus belajar. Ibu juga kalau tidak belajar, dibodoh-bodohi sama suami. Suaminya alasan rapat, ternyata pergi merapat. Itu kalau ibu beleng-beleng. Yang kelima, istri yang soleha punya sifat H. Apa itu H? Hemat, pandai, mengatur, memanajemen, mengelola keuangan keluarganya. Karena berapa banyak laki-laki akhirnya berurusan dengan aparat hukum dan dihina dan dipermalukan masuk penjara. Gara-gara apa? Istrinya tidak mensyukuri penghasilan suami. Apa kek kau sikat di kantor, Pak? Apa kek? Masa ini kita sudah 5 tahun menikah tidak pernah kau belikan saya emas? Malulah suaminya. Akhirnya apa? Menyalahgunakan jabatan. Ketangkap polisi. Gara-gara apa? Istrinya tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Ibu. Ibu. Dengar ini. Semua laki-laki ingin membahagiakan istri. Semua kami laki-laki ingin memberikan apa yang diinginkan oleh istri. Belikan emas, belikan kamar yang baik,
kasih sesuatu yang apa yang dia mau, kasih intan berlian. Tapi apa boleh buat, rezeki dari Allah, bukan kita yang ngatur, tapi Allah. Sama jenis kerjaan kita, sama pekerjaan kita, sama kantor kita, tapi demi Allah rezeki kita masing-masing beda.